Baik, pada kesempatan kali ini, saya Ade Maria Teresa dari MMUGM Jakarta. Izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kemampuan Bersaing Kopi Star di Pasar Global. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Profesor Ambin Wibowo, SE MBA PhD. Selanjutnya kita mulai dari latar belakang penelitian. Nah, dari data International Coffee Organization atau ICO menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara keempat penghasil kopi terbesar di dunia ya, setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Total produksinya pada tahun 2021 mencapai 774.000 ton dan jumlah ini terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,62% per tahun. Selanjutnya, kita akan melanjutkan latar belakang dari sisi impor dan ekspor kopi secara global. Data importir global yang bersumber juga dari ICO menyebutkan bahwa negara-negara Uni Eropa adalah negara-negara paling tinggi importir dunia secara global. Negara-negara Uni Eropa itu terdiri dari Jerman, Italia, Prancis, Belgia, dan Spanyol. Nah, selain negara-negara di Uni Eropa tersebut yang sudah dipaparkan, Amerika Serikat, Jepang, Rusia, Inggris, dan juga Swiss juga termasuk dalam negara dengan impor terbesar di dunia. Nah, di sisi lain, jika kita lihat dari keadaan ekspor Indonesia, menurut data dari Badan Pusat Statistik, volume dan nilai ekspor di tahun 2021 berjumlah sebesar 380.000 ton dengan nilai perdagangan sebesar 842 juta US dollar. Nilai ini naik sebesar 4% dibandingkan dengan tahun 2020. Next, sebagai informasi pelengkap, di Indonesia sendiri konsumsi kopi secara lokal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Konsumsi kopi di Indonesia menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 sebesar 370.000 ton. Nah, konsumsi kopi lokal ini juga menggambarkan bahwa sepanjang periode 2016 sampai dengan 2021 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,22% per tahun. Nah, selain itu, jika kita lihat dari bisnis kopi hulu ke hilir, ICO mengeluarkan standar rantai nilai kopi global atau biasa disebut dengan Coffee Global Value Chain atau CGVC, mulai dari fase input supply atau pembibitan, lalu beralih ke penanaman dan paren, lalu proses pasca panen dengan jumlah pelaku paling banyak yakni produsen, mitra petani atau koperasi dan juga eksportir, lalu ada roasting proses, ada commercial retailer, konsumen, dan sampai dengan disposal. Masing-masing fase memiliki nilai tambahnya sendiri-sendiri. Nah, Coffee Star sendiri berada pada fase proses pasca panen dengan perannya sebagai produsen. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai Coffee Star. Nah, sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya, Coffee Star merupakan perusahaan pengolahan kopi, mostly Arabica, yang mengolah bahan baku berupa gabah kopi menjadi biji kopi beras atau green beans. Nah, dalam pemasarannya, 92% penjualan dari perusahaan pada tahun 2021 adalah business to business, di mana 90% pembeli merupakan eksportir kopi yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara, dan ada juga yang berlokasi di Jawa Timur. Nah, pada tahun buku 2020 dan 2021, penjualan biji kopi beras Coffee Star mengalami penurunan dari 1.500 ton menjadi 977 ton. Perusahaan juga mengalami penurunan kinerja keuangan dari sisi pendapatan atau revenue, yakni pada tahun 2020 sebesar 63,1 miliar turun menjadi 47,9 miliar di tahun 2021. Oleh karenanya, Coffee Star sebagai perusahaan yang menjual sebagian besar produknya ke eksportir dapat dikatakan belum bisa konsisten atau selaras dibandingkan dengan keadaan industri yang menunjukkan peningkatan, baik secara lokal dan yang terpenting adalah secara global. Hal ini dibuktikan dengan penurunan produksi, kuantitas penjualan, dan nilai pendapatan yang turun dari 2020 ke 2021. Oleh karenanya, pertanyaan penelitian ada dua, yakni yang pertama, aspek apa yang berperan dalam meningkatkan daya saing perusahaan di industri kopi, dan yang kedua adalah apa yang perusahaan perlu lakukan untuk meningkatkan kemampuan bersaing. Nah, dalam menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa analisis. Yang pertama adalah PESTEL. Dalam analisis ini, saya menilai dampak faktor eksternal yang terdiri dari faktor ekonomi, socio-cultural, teknologi, lingkungan, dan juga regulasi pada industri kopi secara global sehingga perusahaan dapat menilai peluang dan serta ancaman yang timbul atas masing-masing faktor tersebut. Selain itu,
Analisis Pestel ini dilengkapi dengan analisis Porter's Five Forces yang dipakai untuk mengidentifikasi tingkat persaingan industri atau attractiveness pada industri kopi dan nantinya akan berpengaruh pada strategi yang akan dijalankan oleh perusahaan. Nah, sebuah industri ini dapat dikatakan atraktif bila kelima kekuatan yang terdiri dari ancaman pendatang baru, posisi tawar pembeli, ancaman produk substitusi, posisi tawar supplier, dan intensitas persaingan secara kolektif menunjukkan adanya keuntungan. Lalu setelah melakukan kajian Pestel dan Five Forces, maka untuk menjawab pertanyaan penelitian dilakukan analisis key success factor. Menurut Thomson, faktor kunci berbeda-beda dari satu industri ke industri lainnya dan juga berbeda-beda dari waktu ke waktu di industri yang sama. Untuk itu, perusahaan harus terus-menerus melakukan identifikasi faktor-faktor kunci yang berpengaruh dalam operasional perusahaan. Nah, ada 3 poin utama yang harus dijawab oleh perusahaan untuk mengetahui strategi yang tepat, yakni yang pertama, atas dasar apa pembeli memilih produk yang penjual tawarkan, dengan kata lain atribut apa yang paling berpengaruh bagi pembeli. Nah, yang kedua adalah sumber daya dan kemampuan kompetitif apa yang harus dimiliki perusahaan. Lalu yang terakhir adalah apa hal atau kekurangan yang sifatnya fatal yang harus dihindari oleh perusahaan. Nah, selanjutnya mengenai metode penelitian ini menggunakan desain analisis kasus dengan metode kualitatif eksploratif yang pengumpulan datanya dengan cara wawancara mendalam serta pengambilan data sekunder melalui jurnal, informasi yang relevan lainnya seperti berita dan siaran pers. Instrumen penelitian ini menggunakan pedoman tertulis berupa daftar pertanyaan wawancara yang telah dipersiapkan secara semi terstruktur dan juga dibantu oleh alat komunikasi lainnya seperti recorder, email, WhatsApp, search engine, dan juga alat komunikasi lainnya. Lalu analisis data menggunakan metode deskriptif dengan cara merumuskan data yang sudah diperoleh dan menganalisisnya dengan tujuan mengevaluasi maupun memberikan alternatif. Penelitian ini menggunakan 3 narasumber, yakni yang pertama adalah Bapak Joni Rahadi yang merupakan pelaku kopi global sejak 1979 yang mengawali karirnya dengan mengelola perkebunan di Timor Leste. Saat ini beliau merupakan produser mesin roasting dengan brand Uncle John. Lalu ada Pak Syafruddin yang menjabat sebagai Vice President ASEAN Coffee Federation, juga merupakan former dari Presiden Specialty Coffee Association of Indonesia yang juga sekarang aktif di salah satu perusahaan eksportir Indonesia bernama Indocom. Yang terakhir adalah Budha Suteja, yakni seorang Indonesia yang memiliki usaha kopi di Swedia dari awal tahun 2000. Saat ini Budha Suteja merupakan owner dari Lapland Coffee Mafia di Lycksele, Swedia. Next. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai angka konseptual yang terdiri dari analisis Pestel, lalu Porter's Five Forces, lalu setelah itu dirumuskan key success factor dan juga strategi daya saing perusahaan. Nah, selanjutnya adalah yang pertama analisis Pestel. Setelah melakukan kajian dengan in-depth interview dan juga data sekunder pada masing-masing faktor, yaitu faktor politik menitik beratkan pada apresiasi pemerintah, faktor ekonomi pada keuntungan, potensi keuntungan, faktor sosial pada perubahan gaya hidup dan juga pola konsumsi, faktor teknologi pada peningkatan dunia digital, faktor lingkungan pada potensi dan peningkatan penanaman kopi di Indonesia, dan faktor regulasi pada dampak kebijakan yang mendukung industri. Dari 6 faktor tersebut, keenam-enamnya berpengaruh dan menciptakan peluang pada industri kopi. Namun faktor lingkungan selain menciptakan peluang juga terdapat ancaman bagi industri, mengingat kopi merupakan tanaman yang merupakan tanaman hutan yang harus dijaga ekosistemnya. Lalu selanjutnya adalah Five Forces. Yang pertama adalah ancaman pendatang baru. Nah, faktor ini dinilai dari keunggulan biaya berdasarkan economic of scale, learning curve, dan juga akses ke input yang memiliki tekanan yang kuat, mengingat Coffee Star sendiri berada pada learning curve yang ada di level menengah dengan akses input yang dinilai sulit, mengingat terdapat switching cost petani yang rendah dan terutama adanya persaingan antar sesama pabrik baik di geografis yang sama maupun di geografis yang berbeda. Jadi tekanan untuk pendatang baru dinilai tinggi. Yang kedua adalah posisi tawar pembeli. Faktor ini dinilai bertekanan menengah ke tinggi. Tekanan tinggi dapat dinilai terutama karena switching cost pembeli yang sangat rendah untuk berganti supplier ke supplier yang lain, mengingat pilihan yang sangat beragam. Walaupun kalau dilihat dari sisi permintaan konsumen yang tinggi, bagi Coffee Star bukanlah merupakan pressure yang tinggi, dan juga diferensiasi produk yang dituntut oleh pembeli saat ini juga berdampak medium bagi perusahaan. Namun secara overall dapat disimpulkan bahwa posisi tawar pembeli itu medium to high. Yang ketiga adalah ancaman produk pengganti.
Kalau dilihat dari sisi ketersediaan produk substitusi, memang terdapat beberapa produk substitusi yang memiliki kandungan kafein, yaitu seperti teh dan juga coklat. Namun, produk-produk tersebut tidak bisa 100% menggantikan fungsi dari kopi. Kita bisa menilai ancaman produk pengganti ini bertekanan medium atau menengah. Yang keempat adalah posisi tawar supplier yang dinilai bertekanan rendah karena jumlah pemasok global saat ini tinggi. Yakni pembeli bisa saja mengakses tidak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri. Lalu jumlah industri yang dipasok juga sangat segmented, ditambah dengan switching cost untuk beralih supplier juga rendah. Oleh karenanya dapat disimpulkan tekanannya rendah untuk posisi tawar supplier. Dan yang terakhir adalah persaingan antar pelaku industri. Tekanan ini dinilai menengah ke tinggi pada persaingan. Untuk tekanan tinggi ada pada pertumbuhan dan permintaan yang mengalami peningkatan. Lalu switching cost dari buyer yang rendah. Hambatan untuk keluar juga tinggi. Ada pula faktor yang bertekanan sedang adalah diferensiasi produk, kapasitas produksi, dan juga kompetitor industri. Namun secara keseluruhan, intensitas persaingan dapat dinilai menengah dan tinggi. Dari kelima faktor tersebut, kemudian kita dapat simpulkan bahwa industri kopi ini adalah industri yang atraktif. Selanjutnya adalah analisis key success factor. Setelah kita melakukan pestle dan juga proses five process, maka atribut produk yang dibutuhkan oleh pembeli berdasarkan prioritasnya adalah yang pertama kualitas. Kualitas ini dapat dinilai secara terbuka dari grade kopi, kadar air, dan juga persentase biji cacat barang yang dibeli konsumen, dan ketiganya sini sudah ada standar secara internasional. Lalu dalam hal ini cost yang dikeluarkan pembeli untuk mendapatkan suatu barang harus sesuai dengan barang yang diterima atau kualitas barang yang diterima. Kedua adalah kuantitas. Melihat peningkatan permintaan dari pembeli, maka selain konsistensi produk yang dinilai dari kualitas, pembeli juga membutuhkan ketersediaan produk biji kopi dari waktu ke waktu. Komputer sendiri sebanyak 92% menjual secara B2B, yang artinya penting bagi perusahaan untuk memastikan ketersediaan barang. Yang terakhir adalah harga. Nah, melihat dari tingginya persaingan, maka perusahaan harus melihat bagaimana elastisitas harga berpengaruh pada pengambilan keputusan pembeli dalam pembeli produknya. Oleh karenanya penting untuk melakukan kalkulasi cost dan juga pricing. Selanjutnya, sumber daya yang penting bagi perusahaan dalam meningkatkan daya saing adalah yang pertama sumber daya keuangan, yang di dalamnya adalah sistem budgeting yang sesuai dengan keadaan dan modal kerja yang tepat sasaran. Lalu juga faktor sumber daya manusia yang peka terhadap kemajuan industri merupakan sumber daya kunci yang mendukung daya saing perusahaan. Industri kopi ini terbilang industri yang atraktif dengan segmen yang beragam dan perkembangan yang beragam pula. Jika perusahaan tidak beradaptasi, maka bisa jadi strategi yang diterapkan perusahaan adalah strategi yang usang. Lalu yang terakhir adalah yang harus dihindari perusahaan antara lain gagal memenuhi standar kualitas. Lalu keterbatasan modal atau kesalahan pengalokasian modal. Dan yang terakhir adalah kurangnya adaptasi terhadap industri. Nah, selanjutnya dari kajian sebelumnya dapat disimpulkan yang pertama adalah faktor-faktor kunci yang penting bagi Coffeestar untuk meningkatkan kemampuan bersaing adalah optimalisasi sumber daya keuangan, modal kerja, dan juga sumber daya manusia untuk menciptakan produk kopi dengan atribut kualitas, kuantitas, dan harga yang diterima oleh konsumen yang memiliki posisi tawar tinggi di industri kopi. Kemudian sumber daya keuangan, modal kerja, dan sumber daya manusia yang adaptif dengan industri. Maka Coffeestar dapat melakukan peningkatan produksi kopi specialty dan membuka pasar lokal. Perusahaan juga dapat melakukan mitigasi risiko dan memanfaatkan peluang kurva pembelajaran serta investasi perusahaan dengan melakukan diversifikasi produk agrikultur non-kopi seperti rempah-rempah dan sayur-sayuran. Lalu kemudian saran yang pertama adalah perusahaan secara berkelanjutan harus menerapkan kajian eksternal yang telah dipaparkan secara lebih mendalam dan juga dapat dipakai sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan manajerial, seperti meninjau perkembangan industri secara reguler agar terus dapat bersaing, juga menciptakan peluang-peluang. Coffeestar juga diharapkan fokus pada atribut sumber daya yang harus dimiliki perusahaan dalam konteks persaingan di level industri. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya.